bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita ulang dari awal sudah dimati. Bangkit berdiri. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Mari dengan teguh kita katakan, dengan apa akan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur. Bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, dengan apa Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Selamanya. 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 Sekali lagi katakan, Selamanya. mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur karenanya mulia. Engkau Allah yang setia. Kaulah harapan Kau yang layak kami sembah. Kau yang kami bersiap kami atas jalannya. Aku yang ajaib. Haleluya. Kau haleluya. Namamu ya Tuhan. Haleluya. Kau bagi kami. Kau kami. Kau darah perlindungan kami. Kaulah kota benteng kami. Tempat kami
Kaulah keselamatan kami. Kami menyembah. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Kaulah menyembah. Haleluya. Kaulah yang beserta kami. Kaulah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan membalas Tuhan Atas kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami pada siang hari. segala kebaikan. Di mana Kau masih berikan kesempatan pada kami. Terima kasih. Boleh datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Senang hati kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau Dengan apa bersyukur. kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan segenap hati kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kau begitu Kau Allah kami yang setia. kasih setiamu tak terbatas. Haleluya. Kaulah harapan kami. Kami bersyukur Segenap hati kami. padamu dan segenap Kami mau hati bersyukur. kami, ya Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mau menyembah. Kami mau puji. Haleluya. Mari kita katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa akan ku balas Kebaikan-Mu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Sekali lagi katakan, Selamanya. terima kasih. Saya persilakan Saudara Saprianto untuk membawa kita ke dalam doa pembuka. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada siang sore hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami ingin beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan layakkan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih juga Tuhan, kiranya juga biarlah kuasa daripada Roh Kudus menguasai ruangan ini Tuhan. Terlebih biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dan kami boleh beribadah. Dan sehingga beribadah pada siang sore hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan berkati anak-anakmu yang mengambil bagian, WL, singer, pemain musik. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, sinkronisasi yang baik, sehingga setiap pujian penyembahan yang dinaikkan itu dapat menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeki, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat, marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah semua perkataan yang akan disampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami yang mendengarkannya, biarlah kami dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau tuntun jalannya ibadah pada siang sore hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Ya, masih ada sukacita? Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, kita berkata, tiba saatnya kita berkumpul dan bersatu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita ulang dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan Keselamatan dari Allah, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jemaat saja katakan, keselamatan dari Allah. Haleluya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita katakan, keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan, Selamanya. masih kuat untuk puji Tuhan. Amin. Saya berikan saudara untuk duduk kembali. Ya, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Berhubung waktu kita pada ibadah siang hari ini sangat terbatas, untuk itu ruang saksian dalam ibadah siang hari ini ditiadakan. Jadi kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas kolekte.
Ya, sebelum kantong kolektif dijalankan, saya persilakan Saudara Kwedi Gunawan untuk membawa kita ke dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tiada henti-hentinya Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kami boleh beribadah pada siang hari ini menjelang sore, di mana kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami untuk memberikan yang terbaik. Kiranya juga Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang memberi dan belum sempat memberi, Tuhan juga yang memberkati agar di lain kesempatan dapat memberi Tuhan. Kiranya juga biarlah rupiah-rupiah yang dikumpulkan ini boleh dipergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil kantong kolektif dijalankan, mari kita naikkan satu pujian, kita berkata, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan. Biarlah setiap persembahan yang saudara berikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang menjelang sore hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jeki. Untuk itu, mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian penyembahan kita yang berkata, sungguh indah. Mari sama-sama kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian, Bahkan seluruh pengabdianku
tak bisa tak membalas. bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia Dan berharga. dan berharga, Katakan sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Mari kita ulang dari awal dengan lebih sungguh lagi. Saya undang segenap jemaat bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. dan berharga, Sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. kita yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah, Sungguh indah. sungguh indah, Sekali lagi kita katakan sungguh indah. sungguh indah. Ya, kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Jeki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk hadirat kasih dan kuasa-Mu yang sedang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih lagi dalam peribadahan di mana kami berkumpul bersahati bersama, memuji, menyembah, mengharapkan Kau hadir. Kami yakinan percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir, melawat, menjamah, memberkati semua kami, pribadi lepas pribadi, sehingga yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dan beban berat diberikan kelegaan, yang mempunyai permasalahan Tuhan memberikan penghiburan serta solusi dan jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, kembali di dalamnya kami rindu, biarlah kiranya juga Tuhan boleh berbicara bagi kami. Untuk itu berfirmanlah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa
lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, kembali tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami. Dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa kembali hadir untuk menyapa semua kekasih Tuhan yang saat sekarang ini sedang berada di tempat yang sementara agar proses kehidupan semakin hari semakin menjadi lebih indah dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Satu hal tanamkan di setiap hati kita, bahwa Allah di dalam Yesus mengasihi setiap kita. Kasihnya kekal, kasihnya tiada terbatas, dan kasihnya tidak pernah mengalami perubahan. Apapun boleh berubah, dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, bahkan hidup kita boleh berubah dari muda sampai tua. Tetapi kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita, Dia tidak pernah akan berubah. Sebab Yesus Kristus Tuhan kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tetap sama. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu kita menyikapi deh kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita senantiasa boleh membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat kondisi akan keberadaan kita. Tuhan tidak melihat di mana kita ada. Tuhan tidak melihat latar belakang dan masa lalu kita. Tetapi Dia melihat setiap hati yang mau bersungguh hati dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Dia. Sebab orang yang datang kepada Dia sekali-kali tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti hidupnya akan mengalami perubahan. Kutuk diubah menjadi berkat. Sehingga untuk waktu-waktu ke depan, semua rancangan rencana Tuhan yang terbaiklah yang menjadi bagian setiap kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Inilah yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Kenapa hal ini Dia mau berikan kepada kita? Karena kita semua mempunyai pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita juga seringkali mengalami dihianati, bahkan kita juga jadi berkhianat. Bahkan kita juga seringkali mengalami luka hati, bahkan tragedi-tragedi di dalam kehidupan yang sedemikian mendahsyatkannya, yang pernah kita alami sebelum kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua menghilangkan sukacita dan damai sejahtera. Bukan hanya sekedar sukacita, tetapi daya tahan dan kekuatan kita itu juga menjadi drop, ya, serta membuat kita bertekuk lutut dengan keadaan yang sedemikian rupa. Allah mengerti bahwa kita nggak akan pernah sanggup menjalani kehidupan di dalam dunia ini jika kita berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Tuhan mempunyai suatu kerinduan, ya, agar kita boleh memperoleh kekuatan yang baru. Haleluya. Amin. Nah, untuk boleh memperoleh kekuatan yang baru, tiada lagi lain. Kita semua harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dengan percaya, bersungguh hati kepada Dia. Tujuannya tiada lagi lain, agar bisa terjadi perubahan, pergantian. Allah menempatkan kuasanya di dalam hidup kita untuk kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang begitu kerasnya. Sebagaimana tadi yang saya gambarkan, kita semua mempunyai pengalaman yang buruk.
Amin. Ya, eh, menggunakan narkoba itu pengalaman yang buruk. Belum lagi ketangkep polisi. Wah, itu pengalaman yang buruk. Bagaimana proses hukum terjadi dalam hidup kita. Wah, itu pengalaman yang buruk buat kita. Kita nggak sanggup menghadapinya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Bukti nggak sanggup, yang harusnya kita ngaku mungkir. Padahal barang bukti, saksi, semuanya ada, saudara. Ya, kita semua mempunyai pengalaman buruk. Itu semua nggak ada lagi lain. Karena kita berjalan dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita kuat berjalan di dalam dunia dengan kekuatan kita? Sebab dunia ada di bawah kuasa si jahat. Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Akibat dosa manusia kehilangan kekuatan dan kemampuan Allah. Berarti jika Anda berjalan dengan kekuatanmu sendiri, engkau sedang melawan kekuatan yang jahat. Nggak akan pernah mungkin Anda kuat untuk bisa menghadapi. Oleh sebab itu, harus terjadi pertukaran. Kita minta kekuatan dan kuasa Tuhanlah yang menguasai seluruh aspek hidup kita, agar kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita hari ini, bahkan hari-hari yang ke depan, dan kita tidak akan pernah lagi mau menengok ke belakang kita. Haleluya. Amin. Coba saudara pikir, ya, kita review sebentar. Coba saudara berpikir tentang masa lalu saudara. Waduh, itu semua sangat amat mengerikan dan menyeramkan dibandingkan dengan saudara ada di tempat ini. Dahulu Anda di luar tembok, tetapi lihat kuasa maut begitu giatnya berusaha untuk menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Tetapi begitu Allah turut bekerja di dalamnya, menghadirkan, mengizinkan saudara hadir di tempat ini. Memang ruang lingkup serba terbatas, tetapi paling tidak kuasa yang jahat itu tidak lagi berkuasa di dalam setiap hidup saudara. Melalui tindakan-tindakan, provokasi-provokasi yang dia berikan kepada saudara untuk saudara melakukannya. Dengan keterbatasan yang ada, saudara mau of tidak mau membatasi diri dengan apa yang ada. Selanjutnya, tentang luka hati. Ya, siapa hati yang tiada terluka? Dihianati, ya, selebihnya lagi. Bahkan tragedi dalam kehidupan. Wah, saya secara pribadi, waduh, masa lalu saya notabene sama dengan teman-teman saat sekarang ini. Ya, saya menggunakan narkotika. Pertama saya lepas dari pergaulan yang baik. Saya masuk dalam satu pergaulan yang buruk. Melakukan tindak-tindak pidana kriminalitas. Ya, melakukan penjamretan dari usia 16-17 tahun. Dan umur 17 tahun polisi perlu tembak di kaki dan di kepala saya. Tragedi itu, saudara. Di mana peluru menembus kaki saya. Pelurunya ngerem di kepala saya, bersarang di kepala saya. Wah, itu sebuah tragedi, saudara, yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Ya, bagaimana tidak? Akhirnya polisi tangkap saya dan dimasukkan ke dalam penjara di usia 17 tahun. Dan saya dijatuh hukuman selama 1 tahun 3 bulan di tahun 78. Dan selanjutnya, aduh, luar biasa. Di dalam penjara justru pertama sekali saya kena narkotika. Ada aja tuh kapal selam yang masuk. Teman-teman bisa nyelundupin. Akhirnya teman bisa nyelundupin, saya tahu supaya saya diam dibagi sama dia. Saya nggak ngerti pada waktu itu. Wah, gereja juga nggak seperti sekarang. Gereja saudara, waduh, luar biasa. Ya, oleh sebab itu tetap giatlah datang dan beribadah. Dahulu gereja di Cipinang boro-boro konsumsi darah Yesus. Kalau sekarang pelayanan di gereja sini masih ditanya tuh, Pak, berkatnya bagaimana? Gitu, nggak cukup cuman berkat firman. Dahulu coba-coba kita tanya, Pak, berkat selain firman apa? Tuh, cadongan ada. Gitu, saudara. Kalau sekarang, waduh, saudara, begitu sangat amat diperhatikan Tuhan. Dia pelihara, saudara, bukan cuma saudara mendengarkan firman, tetapi berkat setelah akhir daripada peribadahan, saudara juga bisa menikmati. Beda dengan zaman saya waktu 78, nggak ada orang yang ke gereja tuh betul-betul benar-benar mau ke gereja. Saya yakin dan percaya sih semua kita juga memang betul-betul mau ke gereja. Amin. 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 Nggak ada tuh. Ya. Dahulu nggak ada.
Ya, setelah itu apa yang terjadi? Dihukum selama 1 tahun 3 bulan. Wah, double deh. Pulang udah janji nggak mau lakukan kriminalitas, tapi waduh, jadi pecandu narkoba. 17 tahun terikat terbelenggu dengan narkoba. Itu tragedi dalam kehidupan. Keluar masuk kantor polisi dan penjara. Terakhir yang nggak terlalu gede sih. Terakhir dihukum 4 tahun 6 bulan di dalam penjara. Dan di dalam penjara juga, aduh kacau deh. Walking on the moon terus, saudara. Tragedi. Dan setelah keluar penjara 4 tahun saya pikir sembuh. Tapi ternyata begitu keluar, ya ilah cuma setahun sembuhnya. Gak lama balik lagi. Akhirnya saya dapati diri saya menjadi seorang pecandu lagi. Waduh. Dan akhirnya saya berusaha cari pertolongan dokter. Dokter nggak sanggup. Dokter mana yang bisa nyembuhin narkoba kecuali dokter pribadi. Lu sendiri yang nyuntikin morfin. Tapi dokter medis nggak bisa nyembuhin orang pakai narkotika, nggak bisa. Dokter ahli angkat tangan. Sampai akhirnya saya ngerti tidak ada satupun yang sanggup mampu memberikan pertolongan buat saya. Saya ngerti bahwa kekuatan saya runtuh, kekuatan saya hancur. Nah, di tengah kondisi keadaan seperti itu tuh, maka saya berseru dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Minta belas kasihan serta pengampunan daripada Tuhan untuk setiap salah pelanggaran dan dosa saya. Ngaku itu penting. Ngaku bukan tanda lemah di hadapan Tuhan. Ngaku itu adalah tanda pemulihan dan berseru kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita nggak ngaku di hadapan Tuhan? Mata Tuhan senantiasa melihat dan mengawasi kita. Bahkan sebelum saudara ingin berbicara, dia sudah tahu isi hati saudara. Berarti sebuah pengakuan itu sangat penting bagi setiap kita. Akui setiap salah pelanggaran dan dosa kita, maka lihat, dia mengampuni setiap salah pelanggaran dan dosa kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menyatakan kasihnya secara pribadi dalam hidup saya. Saya mengalami perjumpaan secara adikodrati dengan Tuhan. Sulit untuk saya bisa gambarkan secara visual. Karena saya juga tidak punya penglihatan tentang apa. Tetapi saya bisa merasakan di dalam dimensi roh bahwa dia hadir menjamah saya. Memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Dan setelah itu, peristiwa itu, saya nggak akan pernah lupa. Tahun 1995. Artinya, hampir 27 tahun yang lalu, saya ketemu Tuhan di dalam keadaan lagi sakau. Dan pada waktu saya ketemu Tuhan, saudara yang saya kasih dan dikasih, perubahan terjadi. Pertukaran kekuatan dan kuasa itu terjadi. Ada kuasa Tuhan yang hadir di dalam hati saya. Ada kuasa Tuhan yang hadir di dalam hidup saya. Nah, dari sejak saat itu, 27 tahun yang lalu, hidup saya mengalami perubahan dan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya tidak lagi berjalan dengan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Kenapa? Karena memang sudah tidak terpakai. Karena memang sudah tidak lagi punya kekuatan. Pada waktu kita berseru dengan segenap hati, maka itu identik dengan kita mematikan kekuatan kita dan kita menghidupkan kekuatan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Dan lihat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pecandu narkoba, residivis, keluar masuk kantor polisi dan penjara. Dan Tuhan ubahkan hidupnya. Dan sekarang bisa menjadi hamba Tuhan. Bahkan terlebih lagi bisa melayani semua teman-teman yang saat sekarang ini ada di dalam penjara. Jika Tuhan sanggup mampu kerjakan lakukan ini dalam hidup saya, yang notabene sama kasusnya dengan kamu. Dan jika kamu mau datang dengan segenap hati dan sungguh hati kepadanya, dia masih sanggup untuk memberikan apa yang saya dapat, dia juga sanggup mampu memberikannya kepadamu. Tuhan di dalam kasih-Nya, dia akan memulihkan serta memberikan kekuatan baru bagi setiap saudara-saudara, teman-teman yang saat sekarang ini sedang ada dalam pembinaan kehidupan. Tuhan memberkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Harus terjadi. Harus terjadi pertukaran. Kekuatan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara berapa lama ada di dalam tempat itu. Berapa kalender lagi yang akan saudara hadapi. Dan berapa kalender yang sudah saudara lewati. Ya. Nah, untuk Anda bisa memperoleh kekuatan, gak ada lagi lain. Bersungguh hatilah datang kepada Yesus Tuhan. Begitu mudahnya. Teman-teman saya tuh pada nanya, Jack, heran ya, kok lu bisa berubah? Ya cuman bilang dengan mereka, jangankan kamu, wong saya juga heran. Mereka tanya, oh begitu, kenapa Jack? Lah iya, sebab yang mengerjakan ini di dalam hidup saya adalah Tuhan. Nah, mereka bilang begini, gue juga punya Tuhan, gue beribadah kepada Tuhan. Kok gue nggak terjadi perubahan apa-apa? Selebihnya lagi, gue datang kepada Tuhan, berubah, kumat. Berubah, kumat. Tobat, kumat. Kok lu nggak? Disitulah baru saya bilang, mungkin beda Tuhannya. Amin. Mungkin beda Tuhannya. Kamu berseru kepada Tuhan yang kamu nggak kenal. Saya berseru kepada Tuhan yang saya kenal. Sembari nyibir lagi, siapa Tuhan lo? Gitu katanya. Saya bilang, Tuhan yang mau menjadi manusia. Yang gue nggak pernah lihat, tapi gue pernah dengar ceritanya. Yaitu Yesus. Heran, gue bisa percaya. Padahal gue nggak pernah lihat, cuman denger terus gue bisa percaya. Habis itu di tengah masalah yang begitu luar biasa menekan gue berseru kepada Yesus. Jadinya begini gue. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadinya kok begini. Haleluya. Jadi lo mau percaya atau mau enggak bahwa Yesus Tuhan, cuman lo gak bisa pungkiri. Ya. Yang lu heran, yang gue heran juga merubah hidup gue adalah Tuhan, dan Tuhan itu ya dia lahir di Bethlehem, sempat ngungsi ke Mesir, dan dia dibesarkan di Nazaret. Wilayah pekerjaannya di Danau Galilea, dan dia disidang, dia mati di Yerusalem. Rambutnya gondrong, namanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Amin. Jadi orang tidak mendengar apa yang kita katakan. Tapi orang melihat perubahan di dalam setiap hidup kita yang mereka bisa lihat. Saya percaya di tempat saudara hidup sementara ini di dalam sekolah kehidupan, setiap hari ada ibadah. Gampang ngeceknya. Apakah saudara sudah berubah? Tanya setiap keluarga yang mengunjungi saudara. Bagaimana? Keadaan gue udah berubah belum? Jadi jangan sebaliknya bahasa Bui. Gue udah berubah deh, gue udah bener deh, gue udah ke gereja deh, tiap hari gue ke gereja, percaya deh, gue nggak ngulangin lagi, gue udah berubah deh. Belakang-belakangannya ada duit gak buat tinggalin gue di sini? Ya berubah sih, berubah awalnya doang, buntutnya gula kopi ada gak? Gampang ngeceknya, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Ya, gak perlu ditanya apakah saudara berubah dengan keluarga yang menjenguk saudara. Tapi biar mulut mereka sendiri akan mengatakannya. Bah sesungguhnya mereka melihat perubahan itu di dalam hidup saudara. Dan lihat nanti matanya. Mata yang tadinya begitu redup, putus asa melihat hidup saudara,
itu matanya akan bersinar. Dia akan mempunyai pengharapan pada waktu dia melihat perubahan di dalam engkau. Ya, dia mempunyai kasih yang lebih dalam lagi terhadap engkau. Dan pada waktu itu terjadi, maka saya yakin dan percaya pemulihan, perubahan Tuhan kerjakan bukan hanya untuk saudara, tapi Tuhan kerjakan, Tuhan pulihkan juga untuk keluarga saudara. Haleluya. Amin. Berapa banyak tragedi yang dialami oleh keluarga. Berapa banyak pengalaman buruk yang dialami oleh keluarga. Bagaimana pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di dalam keluarga. Yang karena mereka juga mengalaminya. Ingat itu. Bahwa Tuhan lakukan perubahan bukan hanya sekedar untuk diri saudara sendiri. Tapi Tuhan akan melakukan perubahan juga untuk seluruh keluarga saudara. Sebab satu orang berubah, satu orang bertobat, seisi rumah pasti akan diselamatkan. Haleluya. Seberapa banyak yang mempunyai kerinduan agar keluarganya juga dipulihkan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan. Haleluya. Amin. Dan hal ini terjadi dalam hidup saya. 4 tahun setelah saya mengalami pertobatan perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan mulai membereskan hubungan saya dengan keluarga saya. Salah satunya adalah kakak saya di atas saya. Dia begitu merasa terluka hatinya. Dia merasa dihianati. Dan dia punya pengalaman buruk. Dan dia punya tragedi dalam hidupnya. Akibat perbuatan yang saya kerjakan di dalam hidupnya. Ya, namanya juga jangkis. Ya, disuruh jual kendaraan. Suratnya dikasih. Kendaraannya laku. Jekinya nggak nongol-nongol lagi ke dia. Bayangin. Dia percayain adiknya, kandungnya satu darah. Dia suruh saya jual kendaraan. Ya dia nggak ngerti. Saya begitu disuruh jual kendaraan, waduh, hoki nih. Lagi wakas, ya kan? Waduh, gile. Betul? Langsung deh tuh berapa G waktu itu, ya kan? Di otak langsung. Berangkat jual kendaraannya. Panjang dia nungguin, gua nggak balik-balik, saudara. Wah, karena dengan itu, saudara, keluarganya susah. Istri dan anak-anaknya juga mengalami kesukaran dan kesulitan. Bahkan tanggung jawab dia kepada kantor. Waduh. Dan dia menjadi pribadi yang begitu terluka terhadap saya. Sorot mata penuh dengan kebencian dan berasa ingin membunuh. Karena seorang pembenci manusia adalah seorang pembunuh manusia. Matanya penuh kebencian. Waduh. Sampai akhirnya saya bertobat. Begitu saya bertobat, Tuhan dekatkan lagi saya dengan dia. Tapi saya tidak pernah bertobat. Biar dia dengar dari orang lain bahwa saya bertobat. Tapi begitu ketemu, saya masih lihat matanya tuh penuh dengan kebencian dan kedendaman. Akhirnya, saya masuk di dalam pembangunan diri secara pribadi dengan Tuhan. Saya banyak berdoa karena bertobat toh. Sesuatu yang baru datang. Saya baca firman Tuhan. Mengurung diri sekalipun gak dikunci. Beda kan sama saudara. Saudara kan perlu dibantu, perlu dikeongin juga. Kalau enggak susah. Kalau saya di rumah dulu. Saya di rumah dulu enggak dikunci. Kuncinya saya pegang rumah saya. Tetapi selama hampir 4 tahun. Saya enggak banyak keluar. Saya cuma baca, duduk, merenung, baca firman Tuhan. Hidup juga dengan apa adanya. Ya, di dalam 4 tahun. 2,5 tahun doa puasa. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang dimakan. Bisa dibayangin. Hidup 4 tahun. Saya makan yang secara lengkap hanya 1,5 tahun. Artinya lebih banyak saya hidup makan tuh cuma 1 kali sehari. Kenapa? Karena memang nggak ada penghasilan. Saya hidup dari berkat gereja. Gereja di mana saya digembalakan sampai hari ini saya melayani gereja tersebut. Dan gereja itu mensupport saya.
Yang penting ada aja. Akhirnya saya terus redung baca firman Tuhan. Dan selama 4 tahun, akhirnya satu kali kakak saya datang. Dia bilang, Jack, saya akan berangkat ke Manado. Oh iya, berangkat, nggak apa-apa. Saya berdoa biar kamu diberkati dalam berangkat. Terus dia bilang gini, iya nih, cuman saya mau nitip katanya. Hah? Mau nitip apa? Dia kasih kunci mobilnya ke saya. Nih Jack, gue titip mobil ya selama gue berangkat ke Manado, gue titip mobilnya ke lu. Aduh, saya cuman bilang, lu bener nih nitip mobil ke gue. Saya cari matanya. Saya lihat sorot matanya. Bener loh. Sorot mata kebencian, dendam udah hilang. Udah nggak ada. Yang ada itu mata bisa lembut, penuh pengharapan, dan mempercayai. Sampai saya bilang sekali lagi, udah jangan saya deh. Titipin aja ke rumah kakak yang lain. Titipin aja ke kakak yang lain. Jangan saya. Dia cuma bilang gini, enggak Jack. Gua percaya sama lu. Oh ya? Oh ya udah. Ya udah. Waduh. Ya udah. Akhirnya apa Surah? Air mata gua ngalir loh. Netes. Gua nggak pengen nangis. Enak aja model gini gampang nangis. Enggak tuh. Gua ketembak aja kagak nangis. Darah Yesus. Amin. Gua ketembak gak nangis tuh. Ketikem 11 lubang gak nangis tuh. Tapi kali itu gue percaya sama lo. Netes air mata gue. Aduh. Bener ya. Dan saya pegang. Setelah itu saya ke kamar. Saya cuma doa, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah merubah kakak saya. Sehingga hal ini mujizat terjadi. Mujizat itu bukan cuma sakit sembuh. Mujizat tuh hal ini buat saya itu juga mujizat. Amin. Dan akhirnya Tuhan bilang mas saya. Tuhan cuma ngomong mas saya, Jack, bukan kakakmu yang aku rubah. Tetapi kekuatan dan firmanku yang kau baca dan renungkan tiap hari. Itulah yang merubah kamu. Waduh. Ternyata Tuhan merubah saya. Dan perubahan yang Tuhan kerjakan sanggup mampu deh merubah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Termasuk keluarga yang paling dekat dengan kita. Yang sering kali kita hianati, kita kecewakan. Hidup kita menjadi tragedi buat dia. Belum lagi jika polisi gerebek, dia diangkat pernah. Mana si Jeki? Dia kirain dia si Jeki, padahal bukan, dia kakak gue. Tapi polisi enggak, diangkat juga, coba lihat. Waduh, ya belum lagi kakak-kakak kita, ya keluarga. Begitu dengar si Jeki di mana, udah di penjara lagi aja. Waduh, katanya coba lihat. Ya, hidup kita itu sempat pernah menjadi pengalaman buruk dan tragedi bagi keluarga kita. Tetapi hari ini karena kasih Tuhan, haleluya, amin. Jika ada persekutuan keluarga dulu awalnya, ya, jika ada persekutuan keluarga dahulu awalnya, pasti yang diundang doa dan pembicara si Jeki itu. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Dan luar biasa, ya, sungguh ajaib, sungguh mulia. Pertobatan itulah adalah hak Tuhan. Tetapi saya teryakinan percaya pada waktu keluarga kami melihat pertobatan yang sungguh di dalam kehidupan saya. Pelan tapi pasti mereka semuanya datang serta melayani Tuhan dengan segenap hati dan sungguh hati. Bahkan hampir seluruh keluarga saya, semuanya sekarang melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan keponakan saya bisa juga jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Waduh, pokoknya nggak mungkin terjadi itu. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu semua teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan, responi kasih Tuhan. Amin. Serahkanlah hidupmu dengan segenap hatimu. Maka percaya dia pasti akan bertindak dalam setiap kehidupan saudara. Selanjutnya ayat yang kedua dan ayat yang terakhir. Mazmur 84 ayat 8. Ayat 7.
Mazmur 84 ayat 7, tapi di handphone bisa ayat 8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Wow. Pertanyaan. Boring nggak saudara di situ? Bosen nggak di situ? Boring. Bosen kan? Boring banget. Amin. Tetapi yakin dan percaya jika sudah ada pertukaran kekuatan di dalam hidup saudara. Ya. Boringnya saudara tuh karena saudara dihukum, dikurung. Lalu saudara pikir saya sebagai hamba Tuhan di luar tidak sama dengan saudara? Saya juga hidupnya nggak sebebas-bebas yang lainnya. Klub masih ada gak klub? Zaman gue dulu disco norak banget nih. Gitu. Betul? Apalagi tuh? Monggo Mas, Monggo Mas. Monggo Mas masih ada gak Monggo Mas tuh? Ya sejaman gue pasti ngerti tuh. Artinya dunia gemerlap, dunia malam masih ada gak? Ada sampai hari ini. Bar, kafe, miras, topi miring. Masih ada gak? Ada. Ya. Pokoknya tempat-tempat maksiat, tempat-tempat dosa, masih ada gak? Ada. Apa gue suruh tutup yang begitu? Jangan, siapa yang mau kasih makan ntar dia sama anaknya. Ngaco lu. Tetapi bukan tempat itu yang saya tutup. Sayanya nggak pergi ke tempat itu. Kenapa? Karena saya sudah menjadi satu ciptaan yang baru. Kalau nggak pelayanan, nggak keluar, di rumah aja. Sama istri, 2 anak. Maaf, ada boring-boringnya nggak? Boring. Paling hiburan keluar, jalan sekeluarga. Cari makanan, cari minuman, olahraga. Selebihnya udah. Dunia ini sudah bukan tempat saya lagi menikmatinya. Karena nikmat dunia sudah cukup membawa saya sampai pada pintu gerbang maut. Sebagaimana saya saksikan tadi. Dan sekarang saya masih ada di dalam dunia. Tetapi saya tidak akan lagi mengecap dan menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia dalam tanda kutip. Yaitu yang berdosa. Haleluya. Amin. Sedemikian juga dengan saudara dong. Saya ngerti, Tuhan juga ngerti kok. Saudara bosen, boring, nyadong lagi. Nggak ada kumis, nggak ada jenggot, jam 6 masuk grendel, gerbak, bok. Nah lu. Belum lagi teman-teman sekamar. Yang kadang-kadang kita nggak mau tapi dimasukin. Aduh. Ya, saya nggak ngerti deh. Ya, belum lagi ada pemisahan-pemisahan yang tajir ngumpul sama yang tajir. Ya. Yang OGB ngumpul sama yang OGB. Orang nggak dibesuk. Tolong dong, jangan buat kecemburuan ekonomi. Ya, anak-anak Tuhan nggak usah ikut-ikut yang begitu. Ya, anak Tuhan apalagi lihat. Tuhan ngerti kok saudara boring. Buktinya setiap hari ada ibadah. Ya, dan saya berdoa biar setiap hari saudara dikuatkan dengan firman. Nih, mereka berjalan makin lama makin kuat. Di tengah penderitaan, di tengah aniaya, di tengah kesesakan, di tengah keterbatasan saudara. Hendaklah saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Selalu datang beribadah. Dalam setiap jam-jam ibadah. Saudara hadir. Pastikan diri saudara hadir. Dan lihat, pasti saudara akan semakin lama semakin kuat. Ya pikiran saudara nggak ngaco, nggak ngayal-ngayal. Ntar keluarnya bikin ini, bikin itu. No. Tapi kekuatan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam setiap hidup saudara. Ya, jangan saudara hadir beribadah. Saudara dikuatkan secara rohani. Dan puji Tuhan teman-teman gereja yang lain, yayasan-yayasan lain juga menyiapkan ya sarana untuk kampung tengah. Ya, jadi kan paling tidak makan sore beres. Anak Tuhan tolong ya. Sekalipun kumpulan OGB orang nggak dibesuk.
Jangan pernah ngelacak sore, amin. Jangan pernah ngelacak sore. Waduh ya. Habis ngelacak dikasih bahasa rohani lagi. Tuhan berkati ya. Wah mentah banget. Haleluya. Nah teman-teman saya kasih dan dikasih Tuhan. Tetap giatlah datang dan beribadah. Ya, saya yakin dan percaya kekuatan rohani yang Tuhan kerjakan. Dia akan memberikan kekuatan dari dalam. Selanjutnya, dia izinkan proses terjadi buat jiwamu agar jiwamu semakin sehat. Dan selebihnya lagi, tubuhmu terpelihara. Amin. Berusaha hidup kudus sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu ayo ya, kita kan udah nggak main artis-artisan lagi ya, kita udah nggak main gitu-gitu. Tolong dong, kalender-kalender artis yang kurang senonoh jangan lagi ditempel di kamar saudara. Amin. Hidup suci, hidup kudus. Amin. Dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mampu mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Proses Tuhan itu sama. Saya di luar juga diproses Tuhan. Saya nggak bebas-bebas banget hidup saya. Tetapi saya menemukan kebebasan yang sejati di dalam hidup ini. Karena segala sesuatu yang memperhamba, segala sesuatu yang mengikat, itu tidak lagi menjadi bagian dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya terikat dengan Yesus. Kenapa? Karena saya melayani pekerjaan Yesus Kristus Tuhan. Hanya itulah yang mengikat saya. Dan saya yakin dan percaya masa depan penuh pengharapan menjadi bagian dalam hidup kita. Sekarang saya punya 1 istri, 2 anak, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu hal ya. Ini saya lihat di depan. Sisi kanan. Tolong yang tengah berdiri. Ya. Berdiri. Oke. Kanan kirinya juga berdiri. Yang kanan kiri juga berdiri. Teman yang ada di kanan kirinya berdiri. Tolong menghadap ke dia. Menghadap ke dia. Menghadap ke yang tengah. Ya. Ayo. Sekarang yang satu pegang pundaknya, yang satu pegang kepalanya. Ya. Tumpangin tangan di atas kepalanya. Kamu mewakili Tuhan, mewakili saya. Oke? Ayo. Tumpangin tangan ya. Kamu mewakili saya dan mewakili Tuhan. Semua teman-teman yang lain bangkit berdiri dan angkat tangan saudara kepada dia. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan. Aku nggak tahu siapa anak ini. Namun satu hal aku tahu, Tuhan tahu dia Tuhan. Tuhan kau melihat bahwa dia sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Dan aku berdoa ya Bapak. Jamah dia Tuhan. Jamah dia Tuhan. Pulihkan dia Tuhan. Segarkan rohnya kembali. Dan biarlah firman yang dia dengar tertanam. Dan aku berdoa Roh Kudus. Jamah dia ya Tuhan. Lepas dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus. Roh stres dan depresi. Dihancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa Tuhan. Pemikiran Kristus menjadi bagian dalam hidupnya. Dia kembali fokus. Dia melihat Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Menguasai hati, jiwa, dan pikirannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kuasa darah Yesus memulihkan dia. Dalam nama Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Terima kasih untuk teman-teman yang menopang doa dia buat dia. Silakan duduk, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau memberkati semua kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kiranya
pertukaran kekuatan kuasa menjadi bagian dalam hidup kami. Kuasa Tuhan memperbaharui, menempati setiap hati dan pikiran kami, agar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi dinamika kehidupan kami hari ini yang ada di dalam penjara. Bahkan Tuhan pakai dan pulihkan hidup kami, agar keluarga kami juga boleh mengalami pemulihan. Untuk itu Tuhan kami berdoa, berkati semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Jamah mereka, Engkau mencukupkan mereka, bahkan Engkau menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk pembina Pak Alex Irwanto, Tuhan memberkati. Berdoa juga untuk Kalapas dan semua para petugas yang ada. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya. Amin. Saya kembalikan. Ya, beri sorak-sorai kepada Tuhan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeki yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, di mana firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40 ayat yang ke-31, dan juga dari kitab Mazmur, pasal 84 ayat yang ke-8, di mana ayat-ayat ini mengingatkan kita, mengajak kita agar kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita bersandar kepada Tuhan, kita mengandalkan kekuatan Tuhan agar kita kuat menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin, saudara-saudara. Benar firman Tuhan ini saya ingin melihat tantangan sudah diberkati. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami agungkan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk boleh beribadah pada siang hari ini. Terlebih lagi, atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau taburkan pada setiap kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeki. Biarlah setiap firman yang telah Engkau taburkan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeki. Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi dalam penyampaian firman Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan berkati kehidupannya, berikan kesehatan yang kepadanya Tuhan. Juga keluarga besar anak istrinya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami juga ingin menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah kiranya sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami lakukan. Tuhan suci kuduskan hati dan pikiran. Permohonan doa kami ini boleh layak Engkau dengar, Engkau jawab Tuhan. Pertama-tama kami mengucap syukur untuk bangsa dan negara Indonesia yang besar ini ya Tuhan, di mana kami boleh tinggal di negara yang penuh damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami tak henti-hentinya memohon Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dan setiap permasalahan yang ada dalam bangsa kami, biarlah Tuhan yang berikan jalan keluar. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai pemimpin negara ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Berkati keluarga besar mereka juga ya Tuhan. Bagi pejabat yang lain Tuhan, tinggi negara Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Jakarta yang di mana kami tinggal, biar Tuhan berkati kota Jakarta dan juga seluruh warga kota Jakarta Tuhan berkati. Dan juga permasalahan yang ada dalam kota Jakarta seperti wabah virus corona yang masih merebak. Pada saat Tuhan biar kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan untuk kota Jakarta agar terbebas dari virus corona. Dan melalui vaksin-vaksin yang ada, biarlah seluruh warga kota Jakarta boleh menjadi warga yang sehat kembali ya Tuhan. Berkati Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan dan wakilnya, Bapak Reja Patria.
Tuhan berikan hikmat marifat kepada mereka, agar mereka juga dapat memimpin kota Jakarta ini lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Berkati keluarga besar mereka juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk lapas narkotika yang kami tempati sementara ini ya Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan terus untuk lapas narkotika ini, Tuhan berkati lapas narkotika ini, biarlah lapas ini boleh menjadi lapas pemulihan, lapas pertobatan bagi seluruh warga binaan yang ada di tempat ini. Begitupun dengan program-program yang ada, Tuhan berkati. Dan juga kami ingin berdoa untuk Bapak Kalapas yang dipimpin oleh Bapak Bayu, biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Bayu, agar Bapak Bayu dapat menjalankan tugas-tugas di tempat ini dengan penuh tanggung jawab dan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dengan tugas berkati dan keluarga besar mereka semua, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka yang sakit di pansus, di klinik, dan juga rumah sakit pengayuman. Dan juga kami ingin berdoa untuk Bapak Pembina Rohani kami, Bapak Yusika Alek Erwanto, dimanapun dia berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Bapak Alek. Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi dalam membina rohani kami tempat ini ya Tuhan. Anak istrinya Tuhan berkati. Kami juga ingin berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang telah dengan setia melayani kami di Gereja El Shaddai ini. Biar Tuhan berkati misi pelayanan mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan kemampuan kepada mereka agar mereka dapat boleh tetap terus bersemangat dalam menyampaikan misi-misi pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, segala kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan yang mencukupkan. Dan juga keluarga besar mereka, Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para donatur-donatur Gereja El Shaddai, Tuhan berkati kehidupan mereka, dan segala kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Dan juga keluarga besar mereka, Tuhan berkati. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh jemaat Gereja El Shaddai yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Gereja El Shaddai. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan di tempat ini. Jika ada yang mengalami sakit penyakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Dan juga setiap pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Berkati keluarga besar mereka yang ada di luar sana ya Tuhan. Dan juga kami juga ingin berdoa untuk pengurusan PB, PK, dan CM yang turut campur tangan dalam setiap pengurusan PBPK dan CMB ini ya Tuhan. Tuhan jamah setiap petugas yang menangani surat menyurat ini ya Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh hanya seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh permohonan-permohonan doa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh dengar, Tuhan jawab seturut waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar doa kami ini jauh dari sempurna, untuk itu akan kami akan doa kami ini dengan doa yang Yesus ajarkan, dan akan kami ucapkan Dalam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Baik. Terima kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan terima berkat. Kembalilah ke tempatmu sementara saat sekarang ini, serta jadilah berkat, jadilah contoh dan teladan, bahwa Tuhan yang kamu sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang hidup. Untuk itu arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat, Tuhan memberkati engkau dan seluruh keluargamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.
di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Persilakan jemaat untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Jeki. Kami sekali lagi segenap jemaat gereja Sadai mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dari Bapak Jeki. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Ya, kami- Tuhan Yesus berkati, tetap setia di dalam Tuhan. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Saya udah boleh live ya. Iya, terima kasih Baik. Bapak. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bersama dengan Amin. keluarga. Amin.